Halo guys, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat-sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang hampir mirip dengan film vampir. Yuk, langsung aja kita tonton yuk. Let's go. Di sebuah negara di Costa Rica, ada seorang dokter yang sedang mencari atau meneliti sebuah penyakit yang sangat langka, yaitu penyakit darah langka. Yang penyakitnya itu pun juga dialami dia sejak dari kecil, dengan satu teman laki-lakinya yaitu bernama Lucian ataupun Milo. Ketika itu Dr. Nicholas melihat kejeniusannya dari si Mikhail, sehingga si Mikhail pun disuruh untuk berangkat ke New York untuk menggali ilmu lebih dalamnya lagi. Setelah 25 tahun, Nicholas pun terbukti menjadi ilmuwan yang paling hebat. Dan dia pun mendapatkan penghargaan dari Raja Swedia. Setelah itu, Mikhail pun pergi ke goa untuk menangkap kelelawar sebagai lanjutan dari eksperimennya. Yang dimana di goa tersebut terdapat banyak ribuan dan ratusan ribu kelelawar berbagai jenis terdapat di dalam goa tersebut. Setelah kepulangannya dan kembali ke lab, Mikhail langsung melakukan uji coba dari kelelawar tersebut yang ditangkapnya untuk dicampurkan DNA-nya kepada yaitu DNA tikus. Yang dimana kegagalan terjadi ketika DNA kelelawar disuntikan kepada DNA tikus. Yang ketika itu juga datang seorang perawat yang memanggil Dr. Morbius untuk melihat cek keadaan kondisi si Anna. Yang dimana pasien bernama Anna ini mengalami kenaikan suhu tubuh sangat drastis. Lalu dengan cepat, Dr. Mikhail atau Dr. Morbius datang untuk ngecek kondisi si Anna tersebut. Ketika Dr. Mikhail sedang mengecek si Anna, Martinen pun melihat tikus tersebut hidup. Dan ternyata uji coba yang dilakukan oleh Dr. Morbius ternyata berhasil. Karena uji cobanya Dr. Mikhail tersebut berhasil, Dr. Mikhail pun pergi ke tempat kawan sahabatnya yaitu Milo, yang dimana dia mencarikan donatur untuk menambah biaya penelitiannya tersebut. Dan Dr. Mikhail pun atau Dr. Morbius meyakinkan kepada kawannya itu Milo bahwasanya proyek yang akan dilakukannya ini pasti berhasil ataupun suatu peluang besar kepada penyakit yang diderita oleh mereka berdua. Dr. Morbius dan Marlin pun kembali melanjutkan penelitiannya di sebuah kapal di perairan internasional, penelitiannya secara ilegal. Dengan keyakinannya, Dr. Mikhail atau Dr. Morbius membuatkan langsung serum yang akan disuntikan langsung ke dalam tubuhnya sebagai bahan percobaan atau sebagai bahan praktik yang akan dilakukannya kepadanya langsung. Serum pun sudah terbuat dan Dr. Mikhail meyakinkan dan menyuruh Marlin untuk menyuntikkan obat tersebut atau serum tersebut ke dalam tubuh Dr. Mikhail. Setelah serum tersebut disuntikan kepada badan Dr. Mikhail, dan inilah yang terjadi setelah Dr. Mikhail disuntik serum tersebut. Dr. Morbius pun atau Dr. Mikhail berubah seperti Dracula ataupun vampir dan langsung menyerang seluruh TNI bayaran yang ada di kapal tersebut. Martine pun terjatuh pingsan setelah didorong oleh tentara bayaran yang sedang menghalaunya pada saat menembak Morbius. Dengan kelebihannya, Dr. Mikhail bisa melewati semua peluru-peluru yang ditembakkan kepadanya. Dan lalu Dr. Mikhail kembali membunuh dan menghisap semua darah para tentara bayaran yang ada di kapal tersebut. Setelah menghabisi semua para tentara bayaran yang ada di dalam kapal tersebut, Dr. Mikhail pun mengabari kepada kepolisian pusat dan dia pun melarikan diri. Dengan sigap, agen FBI dan semua para polisi mengecek semua olah TKP yang ada di dalam kapal tersebut. Sontak kejadian tersebut pun
sampai kepada kawannya Michael, yaitu Milo, yang pada saat itu mengetahuinya dari televisi. Dengan cepat dan sigap, Dr. Michael pun menjumpai Marlin yang terkapar di rumah sakit. Dan setelah dari situ, dia pun pergi kembali ke lab untuk kembali menguji hasil penemuannya itu. Yang dimana penemuannya itu belum sesuai dengan keinginannya. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut lagi. Ternyata penemuannya Dr. Michael ini pun mempunyai jarak waktu dan mempunyai batas maksimal kekuatan yang dilakukan oleh obat tersebut kepada tubuh Dr. Michael. Maka dari itu Dr. Michael kembali menguji coba dan kembali mengetes kelebihan dan kekurangan dari serum yang disuntikan kepada tubuhnya dan diteliti kembali di labnya. Yang dimana setelah itu datang kawan dari Dr. Michael yaitu Milo meminta bahwasanya obat atau serum yang disuntikan kepada Dr. Michael untuk dibagikan kepada dirinya juga. Karena Dr. Michael menganggap itu Milo teman sangat baik dan teman yang berpengaruh terhadap kehidupannya dia, Dr. Michael pun tidak memberikan sedikit pun kepada Milo karena serum yang disuntikan kepada tubuh Michael belum sempurna dan belum dikatakan perfect. Di sini nih kembali kepada si Marlin yang dimana dia diinterogasi oleh agen FBI dan bertanya kepada Marlin berbagai macam hal peristiwa yang ada di dalam tersebut dan bagaimana tragedinya. Dan pada saat itu si Marlin sedang apa, semua ditanyakan oleh agen FBI. Dan seorang suster yang dilanda ketakutan pada saat berjalan malam hari, yang dimana dia sedang diburu oleh vampir dan akan dibunuh lalu disap darahnya. Sontak hal tersebut membuat geger di dalam rumah sakit tersebut. Dan di sini pun dimana si Michael pun berpikir bahwasanya dia yang membunuh suster tersebut karena mungkin Michael hilang kesadaran atau bagaimana. Lalu dengan cepat Michael pun kabur keluar. Namun sayangnya pada saat di depan pintu keluar, Dr. Michael dijegat oleh agen FBI, yang dimana agen FBI tersebut menginterogasikan Dr. Michael bahwasanya apa benar lu yang di kapal kemarin. Ternyata Dr. Michael pun menyangkal, namun sayangnya agen FBI tidak mempercayainya, sehingga dia mau diborgol tangannya, namun Dr. Michael bisa dengan cepat lari ke atas gedung. Tapi sayangnya karena di atas gedung sana anginnya sangat kencang, Dr. Michael pun tidak bisa menyangkal ataupun tidak bisa melawan arah angin yang kencang, sehingga dia pun tertangkap guys. Ketika setelah ditangkap, Michael pun langsung ditahan oleh agen FBI dan lalu setelah itu dia diinterogasi oleh agen FBI tersebut. Menanyakan tentang banyak hal bagi antara dan keterlibatan dia di dalam sebuah penelitian dia tersebut dan tujuan dan sebagai untuk apa maksudnya penelitian ataupun serum yang dipakai dia pada saat itu. Setelah diinterogasi oleh agen FBI, dia pun dikembalikan ke dalam sel tahanannya. Setelah sampai di sel tahanan, Milo datang untuk menjumpai Michael di dalam sel sebagai pengacara. Yang dimana kedatangan si Milo ini yang ternyata dia membawa darah buatan untuk si Michael. Ternyata si Milo ini bukan untuk benar-benar sebagai pengacaranya si Michael. Justru dia menghasut si Michael untuk minum darah supaya tenaga atau ilmu dari serumnya itu keluar kembali gitu, memacu adrenalin. Dan situ pun Michael merasa kesal dan merasa marah. Ternyata Milo pun sudah memakai serum yang dibuat oleh Michael tersebut. Karena Michael sudah marah, tanpa berpikir panjang lagi Michael pun meminum darah buatan yang diberikan oleh Milo tadi dalam sel. Sehingga dengan gampang dan mudahnya untuk Michael bisa keluar dari sel tahanan tersebut dan melompat keluar untuk mencari si Milo. Di sini dimana amarah Michael itu sangat memuncak dan sangat kesal ketika dia tahu temannya yang sangat dia sayangin memakai serum yang benar-benar belum 100% perfect untuk ke tubuh manusia. Di sesi ini dimana Milo pun kecewa kepada Michael dan Michael pun kecewa kepada Milo. Kenapa? Michael tuh kecewanya kepada Milo karena dia memakai serum hasil penemuannya si Michael,
yang ternyata serum tersebut tuh belum 100% sempurna, bahkan bisa mengorbankan nyawa manusia demi keegoisan diri sendiri, keegoisan apa sih bangsa. Sementara dari sisi pemikiran dari si Melo tuh berbanding terbalik jauh dengan si Michael. Lu mikir gak sih udah berapa tahun kita cacat, sekarang kita udah bebas, bisa ngapain aja, terbang, lompat sana sini. Lu gak merasa itu suatu kesenangan atau kebahagiaan? Menurut pandangan Melo ke si Michael Baruak. Ketika itu juga datang polisi yang ingin menangkap mereka berdua, namun mereka dengan gampangnya menghalau polisi-polisi tersebut dan membantainya. Namun Michael sangat jengkel melihat kondisi si Melo yang seperti sekarang ini, yang dimana dia sangat egois dan sangat marah, kesal. Lalu Michael pergi untuk meninggalkan Melo apa sih? Di sesi ini yang dimana si Michael ini membujuk untuk si Martin yang mau membantu lagi Dr. Michael dan mengetes kembali hasil uji lab atas penemuannya kemarin. Dikarenakan semua peralatan barang laboratorium yang punya Michael dan punya si Martin sudah tidak ada lagi karena sudah disita oleh polisi, mau tidak mau mereka menjarah laboratorium percetakan uang milik orang lain. Dr. Michael sudah memintanya baik-baik kepada mafia uang-uang palsu. Tapi mereka melawan, ya apa boleh buat. Michael pun membuat cara kekerasan supaya orang itu pun memberikan laboratorium percetakan uang palsu mereka kepada Dr. Michael. Setelah orang itu pergi semua, Dr. Michael pun satu persatu mempreteli semua alat-alat laboratorium yang ada di sana dan mengubahnya seperti laboratorium yang diinginkan dia, mencopoti satu persatu dan mengubahnya seperti apa yang diinginkan dia. Di sesi ini dimana si Melo sedang senang dan bergairah, dimana di malam itu dia ingin pergi ke tempat suatu diskotik, ingin minum dan ingin berkencan pada wanita-wanita seperti pada manusia normal lainnya. Betul aja, ketika sampai diskotik ada satu wanita juga yang nyantol sama si Melo. Tapi pada umumnya setiap diskotik, ketika dia sedang mendekati wanita, ada sosok jago nih, jagoan. Sosok jago, sosok hebat. Dia nggak tahu kalau Melo ini siapa. Dan seharusnya si Melo tuh ngomong kayak gitu di situ. Lu belum tahu gue siapa. Tapi Melo diam dan nunggu di luar. Setelah mereka keluar, Melo pun membantainya semua. Yang tentunya kematian dari remaja-remaja di diskotik tersebut membuat kerjaan lagi buat si FBI menyelidiki semua di olah TKP yang ada di sana. Martine pun pergi ke laboratorium untuk mengambil bahan-bahan di laboratorium yang lama yang sudah disegel oleh polisi. Namun apa disangka, Melo ternyata lebih dulu di situ. Sehingga pun sontak membuat si Martin takut dan merasa gelisah akan kedatangan si Melo. Yang ternyata di mana Melo ini sudah menunggu si Martin sejak lama di situ. Maksud dan kedatangan si Melo ini menanyakan kepada Martine, di mana Michael sekarang? Ya jelas saja yang semungkin Martine tidak akan memberitahukan di mana keberadaan si Michael sekarang. Dan setelah itu Melo pun keluar pergi. Setelah Melo keluar pergi, Martine pun mengambil bahan-bahan serum kebutuhan untuk dipakai si Melo di laboratorium. Yang sebenarnya Michael itu dan Martin yang sudah diketahui oleh Melo keberadaannya. Di atas gedung, Melo pun melihat Michael dan si Martine berciuman. Dr. Nicholas pun secara tidak langsung melihat acara berita di TV di mana ada pembunuhan 3 remaja dan ternyata dilakukan oleh Melo. Dr. Nicholas pun mengetahuinya wajah tersebut, sehingga Dr. Nicholas pun langsung berinisiatif pergi ke rumah kediaman Melo. Jelas Dr. Nicholas sangat kecewa atas apa yang terjadi kepada remaja-remaja yang dibunuh oleh Melo tersebut. Tapi Melo tidak terima atas nasihat yang dilakukan oleh Nicholas. Sehingga Melo pun mencabik perut dari Dr. Nicholas dan meminum darah Nicholas.
Setelah sudah diajar oleh Milo, Dr. Nicholas pun minta tolong kepada Dr. Michael untuk menolongnya karena sudah dihajar oleh Milo. Yang permintaan tolongnya tersebut ternyata itu bukan kepada Dr. Nicholas, namun kepada Milo, supaya Michael itu menghentikan semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si Milo. Milo mengajar Dr. Nicholas bukan hanya untuk mengajar seperti biasanya saja, tapi ternyata untuk pancingan supaya Michael menjauh dari Martine, sehingga Martine pun bisa dibunuh oleh Milo. Dan di sini pun Milo merasa marah dan kesal. Ternyata dia sudah dipancing untuk menjauh dari Martine, dan Martine pun akhirnya dibunuh oleh Milo. Kematian Martine pun membuat si Michael menjadi murka dan marah kepada Milo. Apapun yang terjadi, Milo akan dimusnahkan oleh Michael. Dan langsung Michael pun menghajar Milo tanpa ada pandang bulu. Seperti pada jagoan-jagoan pada umumnya di film-film lain, Michael pada sesi pertama memang kalah. Yang namanya juga kayak film-film India atau film-film barat-barat yang jagoan-jagoan lain. Setelah jatuh dari gedung, Michael pun terjatuh dan pingsan. Dengan bangganya Milo, "Kamu tuh lemah." Namun sini Michael sangat marah. Milo pun teriak-teriak, "Hurra! Hurra!" Merasa bahwasannya Milo itu lebih unggul dibandingkan oleh Michael. Ya, seperti pada film India umumnya atau film-film barat pada umumnya, yang dimana jagoan-jagoannya selalu kalah pada awal-awal. Namun setelah ini burung-burung kelelawar yang ada di sana pun menyerang Milo. Dan secara langsung Michael pun menyuntikkan serum untuk membunuh Milo. Setelah itu Milo pun mati. Ya, kembali lagi seperti pada sinema-sinema yang lain-lain. Setelah jagoan membunuh lawannya, polisi pasti datang belakangan. Dan akhirnya film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mensupport, untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, untuk sebagai Anda mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih bagus. Oke teman-teman, bye-bye.